Siapkan ini jika Anda terdampak pembangunan jalan tol. Salam jumpa lagi dengan Berkatku Channel. Salam sehat dan sukses selalu. Seperti kita ketahui, pembangunan jalan tol di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta dan Jawa Tengah sedang berlangsung, yaitu Jalan Tol Jogja-Solo, Jalan Tol Jogja-Bawen, dan Jalan Tol Jogja-Kulon Progo. Jalan Tol Jogja-Solo saat ini sedang dalam masa pelaksanaan pengadaan tanah dan sebagian sudah dimulai konstruksinya di wilayah Kabupaten Boyolali. Sedangkan pembangunan Jalan Tol Jogja-Bawen saat ini sedang dalam masa pelaksanaan terutama di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta. Sedangkan untuk pembangunan Jalan Tol Jogja-Kulon Progo saat ini masih dalam penyelesaian proses perencanaan, di mana trase yang di dua titik lokasi, terutama di kawasan Melangi sekitar Ring Road Demak Ijo, dan juga akses exit tol kawasan Bandaraya Kulon Progo saat ini masih dalam proses penyelesaian pembahasan. Untuk Jalan Tol Jogja Kulon Progo saat ini masih menunggu terbitnya izin penetapan lokasi. Seperti kita ketahui, tahapan pelaksanaan pengadaan tanah terdiri dari 1. Penyiapan pelaksanaan, 2. Inventarisasi dan identifikasi, 3. Pengumuman, 4. Verifikasi peta bidang dan daftar nominatif, 5. Penilaian pertanahan, 6. Pemberitahuan besarnya ganti kerugian dan musyawarah bentuk ganti kerugian, 7. Validasi, 8. Pembayaran ganti kerugian dan pelepasan hak, 9. Konsinyasi atau penitipan ganti kerugian ke pengadilan negeri, 10. Penyerahan hasil. Di dalam proses pengadaan tanah merupakan proses yang cukup panjang dan termasuk ribet ya, karena di dalamnya terdapat banyak pihak yang terkait seperti masyarakat, seperti kementerian, kantor pertanahan, desa, kecamatan, appraisal, dan lain-lain. Banyak sekali masyarakat yang belum mengetahui bagaimana repotnya proses pengadaan tanah. Dalam video kali ini saya akan mencoba memberikan informasi terkait dengan apa-apa saja yang perlu dipersiapkan jika masyarakat terdampak pembangunan jalan tol. Terutama ini untuk masyarakat supaya dapat lebih mengetahui sehingga dapat mempersiapkan diri di dalam proses dan tahapan pelaksanaan pengadaan tanah. Di dalam pengadaan tanah ada objek pengadaan tanah dan pihak yang berhak. Pihak yang berhak adalah pihak yang menguasai atau memiliki objek pengadaan tanah. Siapa saja pihak yang berhak itu? Yuk simak video selanjutnya. Pihak yang berhak ini terdapat bermacam-macam, baik itu perseorangan, badan hukum, badan sosial, badan keagamaan, bisa juga pemerintah pusat, pemerintah daerah, ataupun pemerintah desa. Juga ada yang disebut bank tanah, kemudian ada BUMN, BUMD, dan BUM desa. Kemudian pihak yang berhak adalah pemegang hak atas tanah ataupun pemegang hak pengelolaan,
nadir untuk tanah wakaf, pemegang alat bukti tertulis hak lama, masyarakat hukum adat, pihak yang menguasai tanah negara dengan itikat baik, pemegang dasar penguasaan atas tanah, dan juga pemilik bangunan, tanaman, benda lain yang berkaitan dengan tanah. Kenapa demikian? Biasanya ada atau terjadi pemilik tanah berbeda dengan pemilik bangunan, tanaman, benda lain atau yang berkaitan dengan tanah. Maka di sini disebutkan tidak hanya pemilik tanah tetapi juga pemilik bangunan, tanaman, benda lain yang berkaitan dengan tanah. Kemudian bagaimana jika masyarakat terdampak? Alangkah baiknya jika masyarakat itu mengikuti proses pengadaan tanah dari awal sampai akhir supaya mengetahui proses yang dilaksanakan. Sebagai contoh, di dalam proses pengadaan tanah ada pendataan. Ini diharapkan masyarakat betul-betul memberikan informasi selengkap-lengkapnya dan sejelas-jelasnya apa saja yang harus didata, baik itu luasan tanah, bangunan, tanaman, bangunan lain yang terkait dengan tanah. Supaya apa? Supaya nanti ketika dijadikan daftar nominatif dan peta bidang yang akan diumumkan di kecamatan, di desa, ataupun di tempat pembangunan atau dusun, masyarakat tidak merasa dirugikan karena ada beberapa yang belum masuk di dalam daftar nominatif. Meskipun daftar nominatif itu diumumkan selama 14 hari di kecamatan, di desa, ataupun di tempat pembangunan, tetapi masyarakat banyak yang tidak mengamati atau melihat pengumuman daftar nominatif dan peta bidang tersebut. Hal ini sangat penting. Kenapa? Karena daftar nominatif dan pengumuman peta bidang ini ketika sudah final maka akan menjadi dasar oleh appraisal untuk menilai tanah ataupun bangunan, tanaman, benda lain yang akan diganti rugi. Kemudian apa saja yang perlu dipersiapkan oleh masyarakat? Yang pertama adalah KTP. Tapi cukup untuk yang dikumpulkan ini cukup fotokopinya dahulu, guys. Seperti ini ya, fotokopi saja, jangan yang aslinya ya. Kemudian juga kartu keluarga. Ini seperti ini ya, kartu keluarga. Kartu keluarga ini ya. Juga cukup fotokopinya dahulu. Ini ya, disiapkan fotokopi kartu keluarga. Kemudian juga sertifikat tanah seperti ini. Tapi juga cukup fotokopinya saja, fotokopinya. Bagaimana jika tanah tersebut belum bersertifikat? Maka dapat disiapkan, barangkali masih statusnya masih letter C, maka cukup dengan fotokopi letter C. Ataupun jika misalnya hak lain yang terkait dengan penguasaan atas tanah tersebut ya, contoh izin penggunaan, ataupun juga barangkali hak pengelolaan, ataupun juga barangkali ada yang lain lagi seperti sudah ada jual beli, bisa dengan akta jual beli tersebut.
ataupun dokumen lain yang menerangkan bahwa tanah tersebut ada di dalam penguasaan, ya, seperti itu. Kemudian dokumen yang lain ini adalah nanti SPT PBB, ya, biasanya ini 2 tahun terakhir gitu ya, seperti ya, SPT PBB seperti itu. Kemudian juga barangkali yang terkait dengan bangunan, jika bangunan tersebut sudah ber-IMB, maka siapkan izin mendirikan bangunan. Kalau tidak, ya berarti ya tidak apa-apa gitu. Kalau sudah ada izinnya, tolong disiapkan izin mendirikan bangunannya gitu. Ataupun juga bukti yang lain yang terkait dengan bangunan, tanaman, ataupun hal-hal lain yang terkait yang ada di dalam tanah yang akan terdampak tersebut. Bagaimana jika tanah yang terdampak jalan tol tersebut sudah meninggal dunia? Jadi masyarakat perlu menyiapkan surat pernyataan waris atau surat keterangan waris. Ini ya, seperti ini ya. Ini seperti ini surat pernyataan. Kemudian sebagai kalau contohnya ini ya, ini ya, sebagai contohnya ini seperti ini. Ini ada diisi. Ini juga perlu ditandatangani oleh seluruh ahli waris dan juga saksi-saksi juga diketahui dari desa atau kelurahan dan juga kecamatan atau kabupaten. Ini jika pemilik tanah sudah meninggal dunia. Jadi ahli waris semuanya, betul ya, ahli waris semuanya. Selain surat keterangan atau pernyataan waris tersebut, juga diperlukan KTP dan kartu keluarga semua ahli waris. Itu ya. Baik misalnya istri, anak-anak, jadi semuanya itu diperlukan. Selain itu juga mempersiapkan juga akte kematian dari pemilik seperti itu ya. Terus bagaimana jika ada anak yang meninggal? Maka ini bagi anak yang sudah meninggal tersebut, maka otomatis ahli waris turun kepada cucunya. Cucu dari anak yang sudah meninggal ini harus juga mengumpulkan KTP dan KK seperti itu. Jadi ini merupakan waris bertingkat gitu sebetulnya. Kemudian juga selain itu juga bagaimana jika misalnya pemilik tanah adalah suami sudah meninggal, kemudian istri juga sudah meninggal. Yang perlu dipersiapkan apa? Ini saya kira adalah KTP dan KK semua anak-anak, kemudian juga akte kematian dari pemilik tanah, dan juga surat keterangan kematian dari istri ataupun akte gitu ya. Seperti itu ya. Demikian teman-teman terkait dengan apa saja yang perlu dipersiapkan oleh masyarakat ketika terdampak pembangunan jalan tol. Ada KTP, ada kartu keluarga, ada sertifikat, ataupun ada letter C, ataupun izin penggunaan lahan, ataupun bukti lain penguasaan lahan yang ditentukan oleh undang-undang. Juga terkait dengan kepemilikan bangunan, tanaman, benda lain yang terkait dengan tanah tersebut. Jika ada hal-hal yang kurang, kami mohon maaf karena proses pengadaan tanah merupakan proses dan tahapan yang cukup panjang dan ribet ya, ribet, tidak semudah kita membalikkan tangan. Banyak pihak yang terkait, banyak hal yang harus dipersiapkan,
harus sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, dan diharapkan di dalam proses pengadaan tanah untuk kepentingan umum ini dapat bermanfaat bagi masyarakat dan kita semua. Demikian teman-teman yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan video ini bermanfaat. Jika ada kekurangan, kami mohon maaf. Salam berkatku dan salam sukses selalu. Terima kasih.